Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafiina Muhammadin mab'uutsin rahmatan lil alamin. Thank you for your attention and joining in this class, and we hope that we have enough time to explore, to discuss about the wakaf and zakat. And as we know, this morning we will discuss about the improvement of zakat in modern economy, and also we will continue in the discuss about the wakaf, also by the title on improving of concept wakaf in economic. Teman-teman sekalian, ketika kita membincangkan pada sisi wakaf dari awal hingga akhir ini termasuk tentang zakat, we face many challenges tentang wakaf ekonomi ini, banyak problematika, banyak tantangan tentu, dan bagi kalangan yang terdesain untuk tidak mudah putus asa di dalam hidup, maka dia memiliki satu bentuk optimisme. Optimis itu lalu turun menjadi sebuah langkah taktis, langkah yang strategis di dalam jangka short goal and long goal gitu. Jangka pendek, jangka panjang itu menjadi satu bentuk hal yang lalu di-prepare, dipersiapkan, bahkan pada taraf tertentu itu lalu turunkan pada hal-hal yang lebih taktis gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai pagi ini dari kelompok 9 dulu ya, berarti zakat yang wajib, nanti lalu kita lanjut kepada yang sunnah yakni wakaf begitu ya. Karena waktunya kita akan create di dalam 1 jam setengah atau jam 15 nanti 2 presentasi. Nanti seperti semalam silahkan presentasikan dua-duanya, lalu nanti tanya jawab. Dan give me 10 minutes before finishing this class and ending this class. Nanti 10 menit sebelumnya barangkali kita sedikit detailing tentang persiapan UAS, liburan, dan mungkin sedikit banyak tentang perkuliahan kita terakhir ini. Baik, saya berikan untuk hostnya kepada Mbak Nur Halimah. Could you give us the voice? Suaranya Mbak Nur Halimah, biar pencariannya cepat ya. Ini ya, oke. Mbak Nur Halimah jadi host ya. Oke, ya sudah Mbak Nur Halimah. Silahkan nanti setelah presentasi hostnya bisa langsung ke saya atau lalu diberikan kepada kelompok ke-10 ya. Silahkan. Halo Mbak Nur. Iya Ustadz. Nah, sudah ready? Jangan bisa share screen. Yes, kedap. Oke, sambil nunggu Mbak Nur Halimah ya. Jadi teman-teman meneguhkan sebagaimana di mata kuliah sebelumnya atau mata kuliah yang sebelah ya, sejarah peradilan, maka teman-teman yang sudah meresum atau belum meresum, nanti yang presentasi ini kita gabungkan dengan beberapa resum. Jadi materi yang habis UTS nanti videonya kita uploadkan untuk teman-teman, nanti pilih 2 saja video dari selain yang dipresentasikan. Nah, itu nanti resume itu kita gabungkan dengan yang di tugas presentasi, jadi tugas akhir 30 sekian persen ya untuk menjadi nilai. Nah, tekniknya jawaban UAS nanti soalnya hanya 3 atau berapa gitu saja. Teman-teman jawab nanti ditaruh di halaman 1, 2, 3 gitu ya. Lalu halaman seterusnya atau cukup halaman 1, 2 kalau memang dirasa cukup untuk 3 soal itu digabungkan dengan resume teman-teman itu, ditaruh di halaman yang tadi.
3 atau 4 sampai terakhir. Jangan lupa untuk yang share screen-nya untuk menjadi bukti dari video yang teman-teman resume itu. Lalu nanti saya tinggal open, di-upload di SIM dengan model yang PDF ya, tidak bisa yang lain gitu. Nah, untuk tata cara yang lain nanti saya jelaskan di apa setelah kuliah ini ya. Oke, silahkan Mbak Nur. Sampun? Belum juga ya. Laptopnya isenok kamar. Wonge isenok warung. Kelompok 10 siapa yang jadi host nanti? Disiapin ya. Ini Mbak Nur Halimah sudah siap. Baik, langsung kita mulai aja ya Ustaz. Yeh, mangga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Dr. Ahmad Zainur Rashid, SHIMA, dan teman-teman semua. Pada hari ini saya Rizky Alfiani sebagai moderator dan teman-teman kelompok 9, yakni Mas Ali, Mas Alven, Mas Riyadi, Mbak Halimah, Mbak Salsa, dan Mbak Caca sebagai pemateri. Kami di sini akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan sebelumnya mengenai pengembangan konsep zakat dalam perekonomian modern. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Riyadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi pengembangan konsep zakat dalam perekonomian modern. Jadi pengelolaan zakat di zaman sekarang itu sudah terorganisir dan dilakukan secara sistematis berdasarkan manajemen modern baru. Hal ini terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau kota hingga kecamatan. Lembaga amil zakat itu sendiri adalah institusi yang murni didirikan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan atau organisasi swasta yang dikelola secara profesional dan mandiri, namun harus dikukuhkan oleh pemerintah sehingga masyarakat bebas untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dipercaya untuk mengelola zakatnya. Pengelolaan zakat itu sendiri menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil, guna, dan berdaya guna. Sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu perorganisasian yang tepat seperti yang tercantum dalam pasal 3 mengenai pengelolaan zakat yang bertujuan A. Meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jadi saat sekarang ini pengelolaan zakat itu dapat dibagi pada dua urusan pokok, yaitu urusan pengumpulan zakat dan urusan pendistribusian zakat.
para petugas pengumpul zakat itu melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat. Tugas mereka menyerupai tugas para penagih pajak pada zaman sekarang. Di antara tugas itu ialah melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, macam harta yang mereka miliki dan besar harta yang wajib dizakati. Kemudian menagihnya dari para mereka yang memiliki dan besar harta yang wajib zakat kepada para pengurus pembagi zakat di setiap tempat dan daerah itu. Perlu adanya cabang urusan pengambil zakat. Petugas pendistribusian zakat urusannya lebih dekat dengan apa yang dilakukan oleh Departemen Sosial di zaman sekarang. Urusannya ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahik zakat. Kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya cukup yang untuk mereka. Akhirnya, meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka organisasi pengelolaan zakat dapat didefinisikan sebagai institusi, baik yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta yang memiliki tugas melakukan pendistribusian, pendayagunaan, infak, dan sedekah. Organisasi pengelolaan zakat ini terbagi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, yakni Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah di tingkat nasional atau Basnas, di tingkat daerah BASDA, yaitu untuk tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Siti Suleha. Waktu dari layar dipersilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang zakat dan pajak dalam konteks negara bangsa modern. Zakat dan pajak di era modern sekarang adalah wajib, meski itu diterapkan guna menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Perbedaannya hanya dari segi penetapan hukumnya. Zakat penetapan hukumnya berdasar agama syar'i melalui ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan pajak kewajibannya berdasar penetapan atau ijtihad ulil amri atau disebut dengan pemerintah. Pendapat mayoritas ulama menyatakan keduanya wajib ditunaikan. Kewajiban yang satu tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Zakat mempunyai kekhususan, yakni dari umat Islam, oleh umat Islam, dan untuk umat Islam. Lain halnya dengan pajak. Pajak mempunyai ruang lingkup dan jangkauan yang lebih luas, baik sumber maupun pemanfaatannya. Pendapat sebagian besar ulama menyatakan bahwa zakat tidak bisa dipajakan. Begitu pula pajak tidak bisa dizakatkan. Pajak yang dikumpulkan untuk kepentingan negara tidak dapat menggantikan pembayaran zakat yang wajib hukumnya dalam Islam. Jadi pajak itu tidak boleh dipotong dari volume zakat yang wajib dibayar, tetapi dari total jumlah harta yang terkena kewajiban zakat. Kewajiban zakat tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, sedangkan pajak keberadaannya sangat tergantung dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang. Ketiga, dari sisi objek dan persentase serta pemanfaatannya, zakat memiliki nisab atau kadar minimal dan presentase buku berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadis Nabi. Sedangkan pungutan pajak tergantung pada jenis, sifat, dan cirinya. Zakat harus digunakan untuk kepentingan mustahik, sedangkan pajak dapat digunakan untuk membiayai seluruh sektor kehidupan negara, sekalipun dianggap tidak berkaitan dan pendayagunaan zakat. Semua bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari dana zakat kecuali 1. Untuk agama non-Islam, 2. Untuk aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga, yang tidak mengandung takarub atau kebajikan kebaikan menurut Islam, dan yang keempat, yang berbau maksiat dan syirik menurut pandangan ajaran Islam. Perbedaan pendayagunaan zakat dan pajak pada
pengecualian tersebut tidak dapat dibiayai dari dana zakat, sekalipun dapat dibiayai dari dana pajak, karena bertentangan dengan arti ibadah zakat itu sendiri. Di sini peran pemerintah telah melakukan langkah-langkah dan upaya mendorong pemberdayaan potensi zakat melalui penyempurnaan, regulasi, dan penguatan infrastruktur lembaga pengelolaan zakat yang memiliki kekuatan hukum formal. Oleh karena itu, pengembangan sistem pelayanan zakat dan pajak yang efektif seyogyanya menjadi prioritas ke depan. Dalam kenyataan, banyak celah orang tidak membayar zakat kepada lembaga yang resmi, tetapi sulit menghindar dari kewajiban pajak karena sistem pajak yang sudah sedemikian canggih. Untuk materi selanjutnya bisa dibaca oleh pemateri selanjutnya. Kepada Mbak Halimah. Karena ini Mbak Halimah nggak connect, langsung saya lanjutkan aja. Zakat dan pajak dalam konteks Indonesia. Pada masa penjajahan, zakat diatur dalam Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda nomor 6/200 tanggal 26 Februari 1905. Dalam peraturan ini, pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Sedangkan pada awal kemerdekaan, pengelolaan zakat tidak diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat dan rancangan peraturan pemerintah mengganti undang-undang tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Mal. Tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden. Kemudian pada tanggal 16/64 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 1964 tentang pembentukan Baitul Mal. Kedua peraturan Menteri Agama ini mempunyai kaitan sangat erat karena Baitul Mal berfungsi sebagai penerima kepada mustahik. Peraturan Menteri Agama tersebut tidak sempat berjalan karena tidak mendapat dukungan dari Presiden. Kemudian di tahun 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama nomor 16 tahun 1989 tentang pembinaan zakat. Dikeluarkan Instruksi Menteri Agama tahun nomor 16 tahun 1984 tentang pembinaan zakat, infak, dan sedekah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan mengadakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah agar menggunakan zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya, Mbak Halimah. Kepada Mbak Halimah, silahkan untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih.
Lalu pemerintah pada tahun 1999, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan ini merupakan sejarah penting bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarginalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional. Jatuhnya rezim Orde Baru telah membuka peluang dan membangkitkan kembali keinginan Departemen Agama untuk meregulasi zakat di Indonesia. Upaya ini sebenarnya berakar panjang sejak tahun 1967, di mana draft RUU Zakat pertama kali disampaikan Departemen Agama ke DPR. Draft UU Zakat yang telah diajukan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 23 September 1999. Ini artinya zakat secara resmi masuk ke dalam hukum positif di Indonesia sebagai aturan pelaksanaan undang-undang ini. Lalu pada tahun 2011 dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Zakat tahun 1999, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai revisi UU pengelolaan zakat sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai kecamatan. Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam undang-undang disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarot. Kemudian, menurut laporan Kementerian Keuangan 2013, kontribusi sektor pajak dalam pendapatan nasional sangat minim. Hal itu disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Salsabila. Padanya dipersilahkan. Ya Mbak, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, jika penerimaan pajak dapat dimaksimalkan mendekati angka penerimaan ideal dan pada saat bersamaan tingkat kebocoran anggaran dapat ditekan seminimal mungkin, maka bukan tidak mungkin tidak perlu lagi meminjam dana hutangan dari negara donor ataupun lembaga keuangan internasional. Disinilah sebetulnya letak urgensi gagasan dari zakat sebagai pengurangan zakat, terutama sebagai salah satu solusi alternatif meningkatkan penerimaan pajak manakala tren peningkatan penghimpunan zakat disebabkan salah satunya karena kecenderungan meningkatnya semangat keberagaman masyarakat menengah Indonesia. Salah satu ekspresi keberagaman yang baik melalui penunaian perintah berzakat. Sementara di dalam pajak unsur wajib. Pajak berasal dari institusional negara. Di saat maraknya kasus korupsi yang melibatkan pihak berwenang pajak, tentu berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 sebetulnya telah dicantumkan upaya mengintegrasikan zakat dan pajak. Namun kedudukan zakat dalam undang-undang ini hanya sebagai insentif fiskal bagi pembayar zakat. Zakat dalam kerangka fundraising, penghimpunan
Dana zakat merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok maupun organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Dalam kegiatan fundraising diperlukannya strategi yang tepat guna menyukseskan tujuan dari fundraising secara efektif. Ada beberapa strategi fundraising yang perlu diperhatikan, antara lain menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi yang tepat sangat berpengaruh besar terhadap jalannya zakat di setiap lembaga. Strategi fundraising menjadi peranan penting bagi lembaga amil zakat atau LAZ dalam menjalankan aktivitasnya. Strategi fundraising dapat mendorong pengelolaan dana ZIS atau zakat infak sedekah dalam meningkatkan jumlah dana yang diperoleh, sangat menentukan berjalannya berbagai program dan kegiatan pemberdayaan mustahik seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, kemanusiaan, dan dakwah, serta dalam pengelolaan operasional lembaga non-profit. Pada umumnya, strategi fundraising bisa dilakukan dengan beberapa cara. Dengan secara langsung, seperti jemput zakat, pemasangan spanduk atau banner, menyebarkan kotak zakat, infak, sedekah, memberikan pengajian rutin di majelis taklim, dan kemitraan. Strategi tersebut dimiliki di berbagai LAZ untuk menarik donatur atau muzaki. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Alvan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah dengan berkembangnya dinamika kehidupan, strategi fundraising bergeser ke arah digital yang lebih praktis dan efisien. Dengan strategi fundraising tidak langsung atau indirect fundraising atau daring seperti website, direct email, sosial media, media jemput, rekening bank yang mampu menjangkau jaringan yang lebih luas dalam menggalang dana perorangan, perusahaan, dan pemerintah. Penghimpunan fundraising dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema menarik dalam forum zakat. Proses fundraising zakat ini dalam konteks masa terkini yaitu dengan cara melakukan upaya pengelolaan zakat pada pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk mengelola zakat serta mampu untuk meyakinkan masyarakat muslim mengenai betapa pentingnya zakat. Maka oleh sebab itu para pengurus lembaga amil zakat sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan hal-hal seperti ini, untuk mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk, merayu, dan mendorong agar tercipta suatu kesadaran dan untuk kemudian memotivasi dan menimbulkan sifat kepedulian terhadap penunaian zakat melalui lembaga amil zakat. Kemudian ada zakat profesi, zakat penghasilan atau yang lebih dikenal sebagai zakat profesi adalah bagian zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nisab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun, kadar zakat penghasilan senilai 2,5. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nisab per bulannya adalah setara dengan nilai 1/12 dari 85 gram emas dengan kadar 2,5. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nisab bulanan, maka seseorang tersebut diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5 dari penghasilan zakat profesi tersebut. Adapun cara menghitung zakat profesi atau zakat penghasil dinaikkan pada saat diperolehnya penghasilan. Bersumber PMA nomor 52 tahun 2014, kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2,5%. Nisab atau batas minimal zakat profesi yakni senilai 85 gram emas. Jika harga emas pada saat ini berada pada nominal 850.000 per gram, maka nisab zakat penghasilan dalam setahun yaitu 85 gram dikali 800.000 sama dengan 68 juta. Artinya mereka
dengan penghasilan per bulan minimal sebesar 5.666 sekian atau 68 juta per 12 bulan atau setahun sudah diwajibkan menunaikan zakat. Cara mengeluarkan zakat profesi, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang cara mengeluarkan zakat profesi. Dalam modul edukasi atau jurnal-jurnal ini kami menyebutkan satu pendapat saja yang kami pilih, yaitu dengan menggunakan analogi kemiripan atau kiasyibe. Caranya adalah yang pertama menganalogikan nisab zakat penghasilan kepada zakat hasil pertanian, karena model memperoleh harta penghasilan ini mirip dengan panen dari hasil pertanian. Nisabnya yaitu senilai 653 kg beras. Yang kedua, sedangkan kadarnya dianalogikan kepada zakat emas atau zakat uang sebesar 2,5%. Karena model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan itu berupa uang. Kemudian yang ketiga, waktu mengeluarkannya yaitu setiap kali menerima atau setiap kali panen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya silakan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau punya opini dan sanggahan boleh disampaikan. Dari teman-teman audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk selanjutnya langsung saja kepada kelompok 10. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Zainur Rosyid selaku dosen mata kuliah Hukum Zakat Wakaf, serta tak ketinggalan pula teman-teman mata kuliah Hukum Zakat Wakaf. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizal sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kelompok 10 pada hari ini. Adapun topik yang akan kami presentasikan pada hari ini adalah pengembangan konsep wakaf dalam perekonomian modern. Sebelum presentasi dimulai, izinkanlah saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 10 yang akan menyampaikan presentasi pada hari ini. Yang pertama ada saudari Mariama Faradila, kedua ada Hurmatun Naufa, yang ketiga ada Agung Huda Baneza, yang keempat ada Amalia Rosida, lalu ada Mahfudah Marsus Rida, dan yang terakhir ada Zulfa Nurul Fadilah. Untuk hostnya untuk diberikan ke Mariama Faradila untuk share screen. Iya, sudah. Baik,